Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Namun, belum lama ini, Kirana tidak tahu apa stimulusnya, tetapi dia sering muncul di berbagai alam rahasia di wilayah bintang giok, dengan cepat meningkatkan kekuatannya, yang secara alami. Bab 3473 Identitas. Namun, belum lama ini, Kirana tidak tahu apa stimulusnya, tetapi dia sering muncul di berbagai alam rahasia di wilayah bintang giok, dengan cepat meningkatkan kekuatannya, yang secara alami menarik perhatian orang lagi. Alexis tersenyum masam di wajahnya, untuk mengatakan bahwa Kirana dirangsang belum lama ini. Sangat mungkin dia dirangsang olehnya dengan harga diri Kirana, bagaimana mungkin dia tidak ingin mengejar ketinggalan dan bekerja keras. Bahkan jika harapannya sangat tipis, Kirana akan melakukan apa saja untuk memperpendek jarak dengan Alexis. Narbi melanjutkan, dan hanya setengah bulan yang lalu, saya tidak tahu apakah harus mengatakan dia beruntung atau tidak beruntung, Kirana mendapat aura sinar roh surgawi di alam rahasia roh surgawi. Alexis mengerutkan kening berkata, alam rahasia roh surgawi. Aura roh surgawi. Apa itu? Narbi tercengang, dia tidak menyangka bahwa Alexis tidak tahu alam rahasia roh surgawi dan aura roh surgawi. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan menjelaskan, alam rahasia roh surgawi adalah salah satu alam rahasia di wilayah bintang giok. Menurut legenda, roh surgawi adalah sejenis jiwa, tetapi keberadaannya jauh lebih tinggi. Sudah lama sekali saya tidak melihat roh surgawi. Dan alam rahasia roh surgawi ini, konon, adalah tempat di mana roh surgawi duduk. Setiap 100 tahun, alam rahasia roh surgawi akan dibuka bagi mereka yang pegang batu jiwa giok.
Anda dapat memasukinya. Di alam rahasia roh surgawi ini, ada banyak bahan berharga dan bahkan harta eksotis, tetapi jika Anda mengatakan bahwa harta paling berharga di antara mereka adalah energi spiritual langit, energi surgawi adalah salah satu dari sedikit yang dapat memperkuat alam para dewa, alam leluhur, dan bahkan untuk memperbaiki fondasi kultivator alam dewa. Apa? Alexis tidak terkejut ketika dia mendengar ini. Bisakah itu memperkuat fondasi seni bela diri seorang kultivator? Ini memang harta karun. Tapi, segera, Alexis mengerutkan kening dan bertanya, puncak dewa pemurnian, seperti apa tingkat keberadaannya? Harta semacam ini, apalagi wilayah bintang giok, bahkan dapat menarik perhatian kultivator di tempat lain. Ini jelas bukan kekuatan biasa yang bisa tinggal. Oleh karena itu, mendapatkan energi spiritual hari ini mungkin bukan hal yang baik untuk Kirana. Narbi berkata, puncak dewa pemurnian juga dianggap kuat di wilayah bintang giok, tetapi itu tidak cukup untuk melindungi energi spiritual hari ini. Alexis mendengar kata-kata itu, matanya dingin, dan mencibir, jadi, puncak dewa pemurnian akan memutuskan untuk menikahi Kirana. Narbi mengangguk dan berkata, ya, puncak dewa pemurnian tahu bahwa aura spiritual Kirana tidak dapat dipertahankan, dan karena itu masalahnya, lebih baik mengambil kesempatan ini untuk menikahi Kirana. Esensi digunakan sebagai mahar Kirana. Bagaimanapun, aura roh spiritual surgawi memiliki sifat khusus. Jika tidak sepenuhnya disempurnakan, bahkan jika diserap ke dalam tubuh, itu dapat dijarah melalui metode kultivasi ganda. Oleh karena itu, mereka mengadakan pertemuan perekrutan ini dan mengundang seluruh wilayah bintang giok, jenius terkenal dan bermarga. Hehe, puncak dewa pemurnian ini sangat cerdas. Dengan melakukan ini, mereka tidak hanya dapat berteman dengan bakat muda yang menjanjikan dari kekuatan besar. Dan, pada saat yang sama, mereka juga bisa menuai mas kawin yang berharga. Lagi pula, mereka semua menggunakan energi spiritual dari langit untuk membuat mas kawin, kan? Narbi berkata dengan senyum masam di wajahnya. Sejujurnya, meskipun dia diundang, namun, dia pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk dipilih oleh puncak dewa pemurnian. Meskipun, dia akan segera menjadi murid sekte dewa pemurnian, dan statusnya tidak rendah, tetapi dia masih tidak dapat dibandingkan dengan monster kekuatan besar yang sebenarnya. Tujuan utama berpartisipasi dalam pertemuan perekrutan di puncak dewa pemurnian kali ini adalah untuk bergabung dalam kesenangan dan mengenal beberapa orang yang lebih kuat. Wajah Alexis menjadi lebih dingin, puncak dewa pemurnian ini benar-benar tahu bagaimana melakukan bisnis. Dan itu untuk menggunakan murid-muridnya sebagai komoditas untuk berdagang. Apa yang paling dibenci Alexis di hatinya adalah sekte sombong semacam ini. Dia bertanya dengan tatapan samar, jangan bilang, Kirana tidak keberatan. Keberatan. Narbi menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, dia ingin menolak, tapi dia tidak bisa. Kirana berada di alam rahasia roh surgawi.
Setelah terluka parah, dia dengan enggan melarikan diri kembali ke puncak Dewa Pemurnian, dan sekarang, dia mungkin masih dalam keadaan koma, dan gadis misterius puncak Dewa Pemurnian akan ditanam dan ditahan di sana. Narbi tiba-tiba berkata dengan sedikit sarkasme, ironisnya, larangan ini awalnya dimaksudkan untuk mencegah murid melanggar sila dan berhubungan intim dengan lawan jenis, tapi sekarang, puncak Dewa Pemurnian mungkin akan menggunakan larangan ini dengan paksa agar Kirana menikah. Puncak Dewa Pemurnian ini, untuk keuntungan, tampaknya bahkan tradisi dan wajah tidak akan diambil. Alexis mendengar kata-kata itu, dan niat membunuh mekar di matanya. Kirana terluka parah, tetapi puncak Dewa Pemurnian, sebagai gurunya, ingin menikahi seseorang dalam keadaan seperti itu. Haha, mungkin aku berpikir, mereka bahkan tidak perlu bertanggung jawab untuk menyembuhkan Kirana, kan? Sungguh puncak dewa yang pemurnian. Sungguh tak tahu malu, pasti ada batasnya. Narbi melihat ekspresi Alexis dan bertanya, Tuan Muda Yul, jika Anda berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan perekrutan ini, saya dapat membawa Anda ke sana. Siapapun yang menerima undangan dapat membawa 1 atau 2 orang. Alexis berkata sambil tersenyum, tentu saja aku akan pergi, karena puncak Dewa Pemurnian suka berbisnis, bagaimana mungkin aku tidak mengurus bisnis mereka? Berapa lama sebelum perekrutan dimulai? Narbi berkata, dalam 3 hari, saya akan pergi dari kota Senturi. Perjalanan, itu akan memakan waktu sekitar 2 hari. Alexis mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kita akan pergi besok, kamu harus pergi berkultivasi dulu. Dengan itu, Alexis melambaikan tangannya, dan ramuan merah darah jatuh ke tangan Narbi. Pil obat ini, setelah kamu meminumnya, bagus untuk lukamu. Narbi melihat pil obat di tangannya dengan ekspresi heran. Dalam pil obat, ada aura kehidupan yang tak tertandingi. Segera, dia menunjukkan ekstasi dan berterima kasih kepada Alexis, terima kasih, nak. Setelah Narbi pergi, Alexis memandang Warner dan berkata, Tuan Kota Warner, dapatkah Anda membantu saya mendapatkan identitas kota Senturi? Warner mendengar kata-kata untuk sesaat, identitas kota Senturi. Alexis, apakah Anda mencoba menyembunyikan identitas Anda? Tiba-tiba, wajah Warner menunjukkan ekspresi terkejut, mungkinkah Alexis adalah putra dari keluarga besar dan keluar untuk bermain? Khawatir ditemukan oleh keluarga, jadi menebak untuk menyembunyikan identitasnya. Dengan demikian, itu wajar. Memikirkan hal ini, Warner tersenyum dan berkata, Tuan Muda Yul, yakinlah, serahkan padaku, hehe, aku dapat meyakinkanmu bahwa aku akan menanganinya, bahkan jika pasukan teratas di sini ingin mengetahui identitas Anda, ini bukan masalah sederhana, beri aku 1 hari, dan aku bisa melakukannya. Alexis mengangguk, dia tahu bahwa Warner mungkin salah memahami sesuatu, tetapi lebih baik seperti ini. Kali ini, pada pertemuan rekrutmen di puncak Dewa Pemurnian,
saya khawatir kontak dengan orang-orang dari pasukan asing sangat diperlukan. Dengan cara orang-orang ini, sangat mungkin untuk mengungkapkan identitasnya sebagai Tuan Reinkarnasi dan dari Kerajaan Surgawi. Oleh karena itu, Alexis juga harus membuat beberapa persiapan. Setelah berurusan dengan semua ini, Alexis kembali ke ruang tamu yang disiapkan Warner untuknya. Dia tidak berlatih, tetapi langsung tertidur. Dia melewati badai ruang angkasa dari formasi Warren. Meskipun dia tidak terluka, dia juga menghabiskan banyak waktu dan banyak energi. Kali ini, Alexis harus menghadapi penjahat yang berdiri di area ini di alam ekstrateritorial, meskipun tidak mungkin untuk berurusan keluarga Zheng, Istana Monde dan bahkan Ratu Alam Atas. Namun, dia harus menyesuaikan dirinya dengan kondisi terbaik. Dalam tidurnya, 7 sosok muncul di sekitar Alexis. Itu adalah 7 orang suci. Mereka memandang Alexis, sedikit mengangguk, dan berkata serempak, meskipun alam Tuan Reinkarnasi dalam kehidupan ini jauh lebih rendah daripada periode puncak, fondasinya sangat kuat. Mungkin dia dapat dengan mudah mengatasi belenggu itu lagi. Bab 3474 tidak berani bergerak. Keesokan harinya, Alexis dan Narbi meninggalkan kota Senturi. Saat ini, Narbi sedang bersemangat, meskipun napasnya masih sedikit tidak stabil, kekuatannya baru pulih 70% hingga 80%, tetapi dibandingkan kemarin, dia jauh lebih baik. Pada saat yang sama, tatapannya pada Alexis menjadi semakin menakjubkan. Hanya dengan mudah, Anda dapat menemukan obat penyembuhan berkualitas tinggi, bagaimana mungkin identitas Alexis bisa biasa-biasa saja? Begitu dia meninggalkan gerbang kota, Narbi berkata kepada Alexis, Tuan Muda Yul, kita harus pergi ke kota Ziring dulu. Kota Ziring. Bukankah kita langsung pergi ke puncak Dewa Pemurnian? Mata Alexis berkilat. Dia tahu, kota Ziring tidak terlalu jauh dari kota Senturi. Narbi berkata, saya punya teman di kota Ziring. Awalnya, kami sepakat untuk pergi ke puncak Dewa Pemurnian bersama-sama. Keluarganya dalam bisnis perjalanan monster dan telah membesarkan beberapa monster dengan darah yang sangat murni. Kami membawa Phoenix untuk pergi ke sana. Puncak Dewa Pemurnian, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada naik pesawat ruang angkasa. Dengan kecepatan keduanya, mereka datang ke kota Ziring ini setelah setengah jam. Tampaknya, kota Ziring jauh lebih makmur daripada kota Senturi, dan luasnya hampir setengahnya, jelas, itu adalah kota dengan peringkat lebih tinggi. Setelah Alexis menunjukkan sertifikat identitas yang disiapkan oleh Warner kepada penjaga yang menjaga gerbang, dia dengan mudah memasuki kota. Di bawah kepemimpinan Narbi, Alexis datang ke sebuah rumah megah dalam waktu singkat. Di plakat rumah, tertulis 2 karakter besar dengan naga terbang dan tarian Phoenix, keluarga Walter. Narbi mengangguk kepada para pelayan yang menjaga gerbang keluarga Walter, dan keduanya memasuki rumah. Di bawah kepemimpinan seorang pelayan dengan wajah cantik, mereka berjalan menuju aula tempat para tamu datang.
Narbi melihat ekspresi orang-orang di kediaman keluarga Walter, tetapi sedikit mengernyit, dan bertanya kepada pelayan yang memimpin, "Paijem, apa yang terjadi di kediaman keluarga Walter? Mengapa ekspresi semua orang begitu aneh?" Wanita bernama Paijem menoleh dengan sedih dan berkata, "Tuan muda Sergei, nona muda kedua sudah kembali." "Apa?" Mendengar ini, Narbi tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah drastis. Alexis memandang Narbi dengan bingung dan berkata, "Ada apa denganmu?" Narbi berkata dengan wajah jelek, "Tuan muda Yul, keadaannya sedikit merepotkan sekarang. Temanku, bernama Wuja, adalah anggota ketiga dari keluarga Walter. Dia adalah tuan muda." Meskipun Wuja memiliki kepribadian yang flamboyan, dia tidak buruk, tetapi saudara perempuan keduanya adalah wanita paling menakutkan di kota Ziring ini. Alexis mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" Ada kilatan ketakutan melintas di mata Narbi dan berkata, "Keluarga Walter, meskipun itu adalah keluarga pertama di kota Ziring, hanya keluarga kelas menengah di wilayah Bintang Giok, tetapi bahkan beberapa orang kuat akan menjual keluarga Walter. Keluarga itu hanya ada sedikit wajah. Karena, Rosalina keluar dari keluarga Walter. Rosalina, yang dikenal sebagai jenius pertama kota Ziring dalam 10.000 tahun, menerobos puncak para dewa pada usia 15, dan dalam seluruh wilayah Bintang Giok, itu menyebabkan kegemparan, dan setelah itu, diterima sebagai murid oleh tetua sekte Guntur yang terkenal. Hanya dalam 10 tahun, ia menerobos ke lapisan ketujuh alam leluhur suci. Itu dikatakan bahwa Rosalina hari ini bahkan lebih suci dari sekte Guntur hampir dilatih sebagai kepala berikutnya. Dan Rosalina adalah saudara perempuan kedua Wuja. Narbi percaya bahwa bakat seni bela dirinya sudah cukup abnormal, dibandingkan untuk Rosalina, tapi tidak ada bandingannya. Alexis bertanya-tanya, tidak peduli seberapa kuat Rosalina, apa hubungannya dengan kita? Narbi membuka mulutnya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, di depan keduanya, sosok itu melintas, dan seorang pria muda mengenakan jubah merah menyala dengan penampilan yang agak halus muncul. Pemuda ini terlihat muda, tetapi auranya tidak lemah sama sekali dibandingkan dengan Narbi, dan dia juga seorang kultivator lapisan keenam dari alam leluhur suci. Narbi berkata dengan ekspresi terkejut, "Wuja. Orang ini adalah Wuja." Wuja tiba-tiba terkejut, dan dengan cepat menutup mulut Narbi dengan tangannya, dan berkata dengan suara rendah, "Jangan bicara. Saudaraku keluar, mari manfaatkan waktu ini untuk menarik monster di jalan. Aku menemukan itu mungkin sedikit merepotkan." Setelah berbicara, dia memandang Alexis dan berkata, "Siapa ini?" Narbi dengan cepat memperkenalkan, "Ini Tuan Muda Yul, Tuan Muda Yul akan pergi bersama kita kali ini. Pergi di konferensi perekrutan puncak pemurnian. Alam dewa adalah lapisan pertama." Wuja mengangkat alisnya, "Saudaraku, saya menyarankan Anda, atau Anda tidak pergi,
Dengan basis kultivasi Anda, ketika Anda tiba di puncak Dewa Pemurnian, saya takut kamu akan menghadapi banyak masalah. Narbi menamparkan kepala Wuja dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Kekuatan Tuan Muda Yul jauh lebih unggul dari kamu dan aku. Kamu harusnya khawatir tentang dirimu sendiri. Saat dia berkata, dia panik memberi Wuja mengedipkan mata, menandakan dia tidak memprovokasi Alexis. Mendengar ini, Wuja tidak bisa menahan tawa dan berkata, Narbi, apakah kamu minum terlalu banyak kemarin? Apakah kamu masih belum sadar sekarang? Alam dewa, lebih kuat dari kamu dan aku. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa semut dapat membunuh gajah? Dia melirik Alexis, yang berdiri diam di samping, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Yul, aku sedikit penasaran, bagaimana kamu bisa menipu saudaraku? Narbi menutupi Wuja mulut, sambil meminta maaf kepada Alexis, Tuan Muda Yul, maafkan dia, anak ini sebenarnya baik, tapi mulutnya agak murahan. Alexis mengangguk acuh tak acuh, dia bisa melihat bahwa ini disebut pria Wuja, meskipun berbicara sedikit kasar, tidak bermaksud untuk mengejeknya, tetapi dengan tulus mengingatkannya bahwa akan berbahaya untuk pergi ke konferensi perekrutan puncak Dewa Pemurnian. Wuja melepaskan diri dari telapak tangan Narbi, melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, karena dia temanmu, ayo kita pergi bersama. Jika sesuatu terjadi, aku tidak akan menanggungnya untukmu. Dia berpura-pura menjadi pahlawan. Dia menepuk dadanya dan berkata, bahkan jika itu adalah penjahat dari kekuatan besar wilayah bintang giok, apakah mereka masih akan menjual sedikit wajah adik perempuanku yang kedua? Alexis tersenyum ringan. Meskipun orang ini flamboyan, tampaknya begitu banyak cinta. Setelah beberapa saat, Phoenix, yang ditutupi bulu hijau dan kuda yang tak tertandingi, seukuran bukit, mengeluarkan teriakan yang jelas, naik ke langit dari halaman belakang kediaman keluarga Walter, membawa Alexis dan lainnya, dan terbang menuju puncak Dewa Pemurnian. Embusan angin bersirkulasi sangat cepat di antara sayap Phoenix, dan tubuhnya sedikit bergetar, kemudian berubah menjadi bayangan hijau kabur, dan menghilang di ujung langit dalam sekejap, kecepatannya sangat cepat. Bahkan Alexis duduk di punggung Phoenix dengan ekspresi kaget di wajahnya. Bahkan monster di alam ekstrateritorial dan alam atas jauh dari sebanding dengan kerajaan surgawi. Tapi Phoenix biru ini tidak terbang untuk waktu yang lama, tetapi di belakang mereka bertiga, raungan Phoenix yang lebih keras tiba-tiba terdengar. Phoenix biru di bawah tiga orang ini mendengar Phoenix lainnya, dan tubuhnya gemetar ketakutan, dan segera berhenti di udara, tidak berani bergerak. Bab 3475 Roll. Begitu mereka bertiga berbalik, mereka melihat bayangan hijau yang melesat seperti petir. Dalam badai, seekor Phoenix berbulu biru besar muncul. Phoenix yang tiba-tiba muncul 3 kali lebih besar dari yang ditunggangi Alexis. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Phoenix ini memancarkan paksaan raja yang samar.
Wuja memandang Phoenix biru raksasa, tidak bisa menahan ludahnya, dan sedikit tergagap. Raja. Raja Phoenix. Di seluruh keluarga Walter, hanya ada satu Raja Phoenix biru, dan hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk bepergian dengan Raja Phoenix. Orang itu adalah saudara perempuan keduanya, itu adalah Rosalina. Pada saat ini, seorang wanita berjubah merah dengan ekspresi acuh tak acuh, wajah cantik, dan secercah semangat heroik di antara alisnya, berdiri dengan tangan di belakang, berdiri dengan dingin di atas kepala Raja Phoenix, menatap Alexis dan keduanya. Alexis memandang Rosalina, pupil matanya tidak bisa menahan menyusut. Wanita heroik di depannya benar-benar membuatnya merasa terancam. Kuat. Kekuatan Rosalina sangat kuat. Apakah ini orang suci wilayah bintang giok Sekte Guntur? Rosalina, dia adalah eksistensi lapisan ketujuh dari alam leluhur suci. Pada tingkat alam leluhur suci, setiap tingkat alam kecil, kekuatannya berbeda. Dan alam kecil yang sama, persepsi kultivator, seni bela diri, fondasi, dan kejutan senjata akan sangat berbeda. Menghadapi Rosalina, bahkan Alexis tidak yakin akan menang. Mata Rosalina tersapu dari Alexis, mengungkapkan sedikit rasa jijik yang tak terselubung. Matanya yang indah jatuh pada Wuja dan berkata dengan dingin. Wuja, bukankah aku sudah memberitahumu untuk menungguku kembali, dan aku akan membawamu ke puncak pemurnian dewa? Sudah berapa kali aku memberitahumu? Sudah kubilang untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak masuk akal ini, apakah kamu mendengarkanku? Apakah kamu mengerti? Hehe, sekarang, bukan hanya anak dari keluarga Serge itu, tetapi bahkan kultivator di alam dewa telah muncul di sisimu. Mereka yang dekat dengan tinta berwarna merah, mereka yang dekat dengan tinta hitam, dan jika kamu tinggal dengan sampah untuk waktu yang lama, kamu juga akan menjadi sampah. Apakah kamu mengerti? Ekspresi Wuja dan Narbi berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu, tetapi keduanya menundukkan kepala dan tidak berani bantah ejekan Rosalina. Belum lagi Narbi, bahkan Wuja sangat takut pada adiknya sendiri. Rosalina disebut sebagai wanita paling menakutkan di kota Ziring, bukan hanya karena bakatnya dalam seni bela diri, semua tidak sesederhana itu. Pada saat yang sama, ada juga karakternya yang sangat dingin, kejam, dan mendominasi. Di masa lalu, Rosalina memotong anggota badan beberapa orang itu, dan menggantung mereka di gerbang kota untuk menyiksa mereka sampai mati hanya karena beberapa pria menatapnya beberapa kali lagi, tersenyum main-main, dan mengucapkan kata-kata kotor. Bahkan beberapa orang yang sedikit tidak menghormati keluarga Walter berakhir dengan cara yang sangat menyedihkan. Selama bertahun-tahun, nama sengit Rosalina telah tertanam kuat di hati Narbi dan Wuja. Belum lagi orang luar, bahkan anggota keluarga Walter sedikit takut padanya. Rosalina melihat ekspresi keduanya dan tersenyum dingin, saudara laki-lakinya tidak pernah tidak mematuhinya. Dia meminta Wuja untuk pergi ke timur, Wuja berani pergi ke barat.
Rosalina berkata dengan dingin, apa yang masih kamu lakukan, kemarilah. Tepat ketika semua orang mengira Wuja akan lewat. Wajah pucat dan ketakutan Wuja tiba-tiba menunjukkan sentuhan tekad. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata kepada Rosalina dengan malu-malu. Saudaraku. Mereka adalah temanku, tolong jangan lakukan hal ini, beri mereka rasa hormat. Wuja mengumpulkan keberanian untuk melihat Rosalina. Biasanya, dia melakukan apa yang diminta adiknya. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras adiknya, dia tetap untuk kebaikannya sendiri. Tapi, mengenai temannya, hati Wuja tidak mengizinkannya untuk berdiam diri lebih lama lagi. Narbi tercengang, Rosalina tercengang, dan bahkan Alexis melirik Wuja secara tak terduga. Wuja, benar-benar berbicara untuknya. Meskipun dia tampaknya tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali, itu sudah sangat luar biasa untuk bisa mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan Rosalina. Di seluruh wilayah Bintang Giok, mungkin tidak banyak generasi muda yang berani membantah Rosalina. Narbi memandang Wuja dan sedikit tersentuh. Anak ini, meskipun mulut dia agak murahan, biasanya suka berpura-pura, tetapi dia sangat baik. Dan Narbi tidak membuat teman ini sia-sia. Bahkan Alexis sedikit mengangguk, dengan sedikit kekaguman di matanya. Namun, di wajah cantik Rosalina dengan sedikit semangat heroik, ada warna suram. Yang paling dia benci adalah orang-orang di sekitarnya yang tidak menaati dirinya. Sekarang, saudaranya, yang selalu patuh, berbalik melawannya untuk beberapa sampah. Rosalina tersenyum dingin dan berkata, Wuja, sepertinya, saya belum memberi Anda pelajaran untuk sementara waktu. Saya perlu membantu Anda mengingat ingatan Anda. Apa yang akan terjadi jika Anda tidak patuh? Selanjutnya saat, Rosalina dikelilingi oleh teror dan paksaan. Tiba-tiba melonjak ke langit, tekanan kuat membuat udara di bagian langit dan bumi ini menjadi sangat lengket, tekanan ini mengembun, dan kemudian bergerak menuju Wuja, Narbi, dan Alexis. Bersiul. Ekspresi Wuja dan Narbi berubah dengan liar. Sungguh paksaan yang menakutkan. Apakah ini kekuatan lapisan ketujuh dari alam leluhur? Pemaksaan saja membuat mereka kaku, dan darah mereka hampir membeku. Jika paksaan ini benar-benar datang, saya khawatir mereka semua akan terluka parah, bukan? Narbi dan Wuja tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pada saat ini, mereka semua ingat ketakutan akan dikuasai oleh Rosalina. Tepat ketika mereka berdua hendak menutup mata dan menahan amarah Rosalina, sesosok melintas di depan mereka. Orang ini adalah Alexis. Embusan angin menyapu, dan tekanan dari alam leluhur lapisan ketujuh, yang cukup untuk melukai Narbi dan Wuja secara serius, menimpa Alexis, tetapi menghilang seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Wuja dan Narbi, ekspresi mereka membeku, mereka semua menatap Alexis dengan tidak percaya. Terutama Wuja.
Awalnya, dia berpikir bahwa Alexis hanyalah tipe pria yang sangat pandai berpura-pura, dan sedikit pintar. Dia memainkan beberapa trik untuk mengubah pandangan Narbi. Tapi sekarang, Alexis menghadapi paksaan dari saudari kedua. Bisakah kamu menanggungnya tanpa tekanan? Ini bukan semacam pembohong, bisa. Pupil Rosalina sedikit menyusut, alisnya tertarik ke pelipisnya, dan dia sedikit mengernyit, dia tidak berharap semut di alam dewa dapat menghalangi paksaannya. Namun, tindakan Alexis benar-benar membuat marah Rosalina. Sepertinya dia sudah terlalu lama pergi dari kota Ziring. Beraninya ada kucing dan anjing yang berani berdiri di atas kepalanya dan berlari liar. Di mata indah Rosalina, niat membunuh bergulir, dan dia berkata kepada Alexis, "Sampah kecil, kamu mencari kematian. Aku ini akan mengajari saudara laki-lakiku, dan giliran sampah seperti kamu untuk menjadi burung pertama. Ingin berpura-pura menjadi pahlawan." Alexis memandang Rosalina dengan acuh tak acuh, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sepatah kata. Sebuah kata yang menggemparkan, membuat otak Wuja dan Narbi meleleh. Belgedes.